Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa untuk sama-sama mengkaji hadis Arba'in ya, Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ya, yang berjumlah 42 hadis. Kita mencoba untuk memahami ya satu persatu, dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ke-6 ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan kita mengkaji bersama syarah dari Ibnu Daqiqil Id rahimahullah ya. Beliau seorang ulama besar ya, Ibnu Daqiqil Id ini. Jadi ini sudah cukup memberikan pemahaman kepada kita ya, khususnya hadis-hadis yang ada di Arba'in ini sangat berkaitan erat dengan dasar-dasar pemahaman kita terhadap agama Islam ini ya. Baik ikhwah sekalian, mari kita lihat hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hadis ke-6, An Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashirin ya, dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya ya, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Syubhat di sini yang samar-samar, tidak jelas. Kalau yang haram, halal jelas, ini tidak jelas, samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi, tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Famanittaqa syubhati, maka siapa yang menjaga dari hal-hal yang syubhat, yang samar-samar ini, faqad istabra'a lidinihi, sungguh dia telah menjaga dirinya atau membersihkan dirinya, lidinihi untuk agamanya, wa irdihi dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat, waqa'a fil haram, dia terjatuh pada keharaman ya. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar batasan, di sekitar pagar ya. Maksudnya ada pagar, di situ ada tanaman orang ya. Yushiku an yarta'a fihi, ya dikhawatirkan ataupun hampir, yushiku bisa diartikan hampir ya, ia atau gembalaan itu ya, dia terjatuh ke dalamnya ya. Artinya bahasanya merambah gitu ya, merambah kepada atau melewati batasan itu gitu ya. Jadi merambah kepada tanaman orang lain. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu ada batasan ya, ada batasan ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya batasan Allah itu adalah keharaman-keharamannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada satu gumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, apabila benar ya, apabila baik ya segumpal daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasadal jasadu kulluhu ya, maka rusaklah seluruh jasadnya ya.
Ala wahiyal qalbu, ketahuilah ya dia itu adalah hati. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, nomor 52 ya, dan Muslim ya nomor 1599. Ya, jadi hadis ini muttafaqun alaih ya. Bukhari Muslim ya. Ya. Nah, mari kita lihat penjelasan dari Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah. Qala al-Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah, hadzal haditsu aslun azimun. Ya, hadis ini adalah asal ataupun dasar yang besar ya, landasan yang besar ya, min usuli syariah, dari dasar-dasar syariat. Qala Abu Dawud As-Sijistani ya, Abu Dawud As-Sijistani yang menulis Sunan ya, Sunan Abu Dawud, berkata, al-Islamu yaduru ala arba'ati hadis. Islam itu berkisar pada 4 hadis. Jadi maksudnya inti ajaran Islam itu berkisar pada 4 hadis ya. Zakaro minha, beliau menyebutkan di antaranya hadzal hadis ini. Ya. Wa ajma'al ulama'u ala azimi mauqihi, dan para ulama telah ijma ya, bersepakat atas besarnya kedudukannya, wa katsiri fawaidihi, dan banyaknya faidah ya, faidahnya di dalam hadis ini. Ya, itu nanti bisa kita lihat dari yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud ya rahimahullah. 4 hadis itu, hadis ini ya kalau tidak salah itu dengan hadis niat ya, dengan hadis yang sebelumnya yang tentang man ahdasa ya fi amrina. Ya, satu lagi apa ya, saya lupa. Ya, ada 4 hadis ya, nanti bisa dicek lagi. Jadi intinya hadis ini adalah salah satu yang menjadi dasar yang besar ya di dalam ajaran Islam. Qauluhu ya, sabda beliau, innal halala bayinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Yakni maknanya annal asya'a salasatu aqsamin, bahwa perkara-perkara itu ada 3 macam. Famanassallahu ala tahlilihi, maka apa yang Allah naskan, Allah sebutkan di dalam wahyunya, di dalam nasnya, atas kehalalannya, fahuwal halal, maka itu adalah halal. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, uhilla lakumut thayyibat, aku menghalalkan bagi kalian yang baik-baik, wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum, dan makanan orang-orang ahli kitab yaitu halal bagi kalian. Wa kaqaulihi, dan seperti firman-Nya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan aku menghalalkan bagi kalian ya yang di luar itu. Ini berkenaan dengan yang mahram, yang tidak boleh dinikahi ya, disebutkan di dalam Al-Quran, lalu di luar itu berarti halal untuk dinikahi. Wa nahwi dzalika, dan yang semacamnya. Wa ma nasallallahu ala tahrimihi fahuwal haramul bayyinu, dan apa yang Allah sebutkan di dalam nas atas keharamannya ya, maka itu adalah yang haram, suatu yang haram yang jelas. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya.
Ya, diharamkan atas kalian, ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, dan seterusnya. Ini berkenaan dengan yang mahram. Itu di surat An-Nisa 23 bisa dilihat siapa saja yang menjadi mahram, ya, yang tidak boleh dinikahi tentunya. Wa hurima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kalian binatang buruan, ya, darat, ya, di darat, selama kalian dalam keadaan ihram. Jadi dalam keadaan ihram itu diharamkan berburu binatang buruan, ya, yang binatang darat, ya. Wa katahrimil fawahishi, seperti mengharamkan hal-hal yang keji, ya, ma dhahara minha wa ma baton, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya. Wa kullu ma ja'alallahu fihi haddan, dan setiap yang Allah jadikan hukuman had di dunia, misalnya mencuri, ya, hukuman hadnya dipotong tangan. Ya, yang berzina, ya, dirajam, yang sudah menikah, atau dicambuk, ya, bagi yang belum menikah. Ya. Au uqubatan, ataupun siksaan, au wa'idan, ataupun ancaman. Maksudnya diancam dengan siksaan neraka, ya. Fahuwa haram, maka dia itu adalah haram. Ya, jadi yang haram, yang halal jelas, yang haram jelas, ya. Nah, cuman di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, ini yang menjadi pembahasan di dalam hadis ini. Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan yang syubhat ini, ya. Nah, Ibnu Daqiqil Id menjelaskan yang dimaksud dengan syubhat di sini. Nanti ada perbedaan pendapat memaknai syubhat di sini, ya. Wa amma syubhat, adapun yang syubhat, fahiya kullu ma tatana za'uhul adillatu minal kitabi wa sunnati. Ya, adapun yang syubhat, yaitu adalah apa yang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu terjadi pertentangan, tentu secara zahir. Jadi secara zahir antara satu dengan yang lain itu seakan-akan bertentangan, ya, seakan-akan. Karena memang mustahil. Wahyu Allah itu pada hakikatnya tidak bertentangan, ya, karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an, ya, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya akan terjadi pertentangan yang banyak, kontradiktif yang banyak. Ya, nah, karena Al-Quran berasal dari Allah, baik Al-Quran ataupun hadis yang sahih, ya, itu tidak akan terjadi pertentangan kontradiktif secara hakikat. Tapi secara zahir, karena memang pemahaman manusia itu terbatas, ya, secara zahirnya kadang-kadang terlihat seperti bertentangan. Sehingga ketika ada pertentangan di antara dalil-dalil itu, maka para ulama telah merumuskan, ya, bagaimana cara mencari jalan keluar. Ya, makanya ada cara ketika melihat ada pertentangan, ya, bisa dengan mengkompromikannya, ya, ketika memang bisa dikompromikan, ya, ataupun kemudian dengan cara apakah antara satu yang dan lainnya itu ada yang menasakh, menghapus, ya, hukumnya di dalil yang lain, gitu.
Atau juga bisa mentarjih, ya, bisa lebih menguatkan antara salah satu dari keduanya, ya. Atau kalau misalnya belum bisa ditemukan, ya akhirnya pilihan terakhirnya tuh tawakuf, ya. Kita apa namanya, tawakuf itu jadi ditangguhkan, kita tidak tahu ininya. Nah, kata beliau, ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang secara zahirnya itu bertentangan watata jabahul ma'ani. Tataja zaba, ini agak sulit mengucapkannya. Ya, ini kan dari tajadzaba, ya. Tajadzaba. Tafa'ala, ya, tatajadzaba. Ya, ini fi'il mudhari, ya. Saling tarik menarik. Tajadzaba itu artinya saling tarik menarik, karena bab tafa'ala itu, ya, secara golibnya itu bermakna saling, ya. Jadi saling tarik menarik maknanya, ya. Ufal imsaku anhu wara'un, maka menahan diri darinya. Jadi maksudnya ini masih belum jelas apakah haram atau tidak, misalnya, ya, antara halal atau tidak, karena ada dalil yang secara zahirnya bertentangan, ya. Maka menahan diri, kalau misalnya itu haram, misalnya ada yang mengatakan haram, ada yang tidak, maka menahan diri darinya, ya, tidak mengkonsumsinya, misalnya kalau itu makanan, maka itu adalah sikap waro, sikap kehati-hatian, ya. Menjaga diri dengan lebih bersungguh-sungguh, ya, waro itu. Wa qad ikhtalafa ulama fil mustabihat, sungguh para ulama telah berbeda pendapat di dalam hal-hal yang mustabihat, allati asyara ilaiha nabi, yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, ya. Faqala ta'ifatun, sekelompok ulama berkata, hiya haramun, dia itu haram. Liqaulihi, ya, karena firman-Nya, istabro ali dinhi wa irdihi, dia telah menjaga diri untuk agama dan kehormatannya. Qalu, mereka berkata, wa man lam yastabri li dinhi wa irdihi faqad waqa'a fil haram. Siapa yang tidak bisa menjaga diri untuk agama dan kehormatannya, sungguh dia telah terjatuh dalam keharaman. Waqal al-akharun. Nah, jadi ini pendapat pertama, yang dimaksud syubhat ini sebenarnya haram juga, gitu. Ya, bisa jadi disebut syubhat itu karena memang keharamannya belum terlihat jelas, belum terlihat nampak, ya, sehingga perlu dipelajari, diteliti terlebih dahulu, ya. Nah, yang lainnya berkata, hiya halal, justru dia halal, ya. Yang kedua ini bidalil qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, di dalam hadis, karra'iyat ahawlal hima, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar batasan, ya. Jadi dia masih ada di wilayah yang dia boleh untuk ternaknya itu, penggembalaannya itu untuk makan di situ, gitu, ya. Sehingga dikategorikan halal, fa yadullu ala anna dzalika halalun. Ini menunjukkan itu halal, wa anna tarkahu waraun. Meninggalkannya itu hanya sebagai sikap waro saja, kehati-hatian, ya. Wa qala ta'ifatun ukhra, sekelompok yang lain berkata, al-mustabihatul madhkuratu fi hadzal hadis, yang syubhat yang disebutkan di dalam hadis, la naqulu innaha halalun wala innaha haram. Kita tidak mengatakan dia itu halal atau dia itu haram. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ja'alaha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikannya bainal halalil bayini wal haramil bayini, di antara kehalalan yang jelas dan antara keharaman yang jelas. Fayan bagi anna tawaqqafa anha, maka selayaknya kita tawakuf, menahan diri darinya, wahada min babil wara'i aidon, dan ini juga termasuk waro juga, ya.
Wa qad thabata fi hadithi as-sahihaini, dan sungguh telah tetap di dalam hadis sahihain, ya hadis sahih Bukhari dan Muslim, min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau bersabda, beliau berkata, yahtasama Sa'd bin Abi Waqqas, ya berselisih ya Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abd bin Zam'ah, dan Abd bin Zam'ah fi gulam, ya tentang seorang anak laki-laki. Faqala Sa'dun, Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ini sebenarnya hadis ini untuk menjelaskan yang syubhat itu yang seperti apa. Ya, hadis yang dikemukakan ini. Wahai Rasulullah, hadza ibnu akhi ya Utbata ibni Abi Waqqas. Wahai Rasulullah, ini adalah anak saudara saya, yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ahida ilayya annahu ya ibnuhu. Ya, dia menjanjikan kepadaku, ya meyakinkan atau memastikan kepadaku bahwa dia itu adalah anaknya. Undur ila shibhihi, lihat kepada kemiripannya, ini mirip dengan Utbah, gitu ya, karena itu anaknya. Wa qala Abdu bin, jadi ini saling mengklaim, ya, jadi antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abd bin Zam'ah ini saling mengklaim itu anak mereka, gitu ya. Wa qala Abd bin Zam'ah, Abd bin Zam'ah berkata, hadza akhi ya Rasulullah, ini adalah saudaraku wahai Rasulullah. Wulida ala firasyi abi, ya dia dilahirkan di atas kasur ayahku, min walidatihi, ya gitu, dari dari ibunya, ya dari istrinya. Gitu ya. Fanadoro, jadi Abd bin Zam'ah mengklaim itu adalah anak ayahnya, artinya saudaranya, karena anak ini lahir justru di atas kasur ibunya, ini kasur ibunya. Berarti dengan dia anak ayahnya, gitu ya, kalau lahir dari ibunya. Fanadoro Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melihat, faro'a shibhan bayinan bi Utbah. Nah, jadi Rasulullah ini ketika melihat anak itu, ternyata ada kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas tadi. Memang kata Sa'ad bin Abi Waqqas memang mirip, ada kemiripan. Ketika Rasul melihat, ternyata betul ada kemiripan, gitu. Faqala, nah tetapi bagaimana Rasul menghukuminya? Huwa laka ya abda bana zam'atin. Ya, wahai dia adalah untukmu, artinya dia adalah saudaramu, wahai Abd bin Zam'ah. Ini anak dari ayahnya. Ya, al-waladu, kenapa? Nah, karena ini alasannya. Rasulullah memberikan alasan, al-waladu lil firasyi walil ahiri al-hajaru. Ya, apa maknanya? Ini satu kaidah, ya, di dalam menentukan suatu hukum. Ketika ada seorang anak yang lahir di atas kasur ibunya, ya di kasur seorang perempuan, maka kata Rasulullah, kaidahnya adalah anak itu harus dinisbatkan kepada kasur itu, kepada di mana anak itu lahir. Artinya kepada suaminya yang sah. Ya, anak itu dinasabkan kepada suaminya yang sah. Waril akhiri, ya adapun bagi orang yang berzina, akhir ini, orang yang berzina al-hajaru, ya maka dia harus nanti apakah hajar ini, nanti ada perbedaan pendapat, ya tentang mana
Al-hajaru ini apakah dia maknanya batu dalam arti dia harus dirajam, dihukum bagi orang yang berzina, atau juga maknanya adalah dia tidak bisa dinisbatkan kepada orang yang berzina tersebut, anaknya itu. Ya. Jadi walaupun misalnya ada yang berzina gitu ya dengan ya naudzubillah dengan seorang istri yang sudah bersuami lalu lahir anak. Nah, anak itu tetap dinisbatkan kepada suaminya yang resmi. Ya, suami dia. Ya, sedangkan orang yang berzina itu dia al-hajaru di sini juga bisa bermaknanya diputus, tidak bisa nasabnya kepada orang tersebut. Ya, karena yang namanya nasab itu harus berdasarkan pernikahan yang sah. Gitu ya. Nah, inilah hadis ini ya, makna dari hadis ini. Nah, tapi Rasul mengatakan walaupun Rasul menentukan bahwa anak ini adalah saudaranya Abad bin Zam'ah, nah, Rasul tetap memberikan satu instruksi kepada istri beliau, Saudah. Nah, Saudah ini adalah saudaranya Abad. Saudah binti Zam'ah. Jadi, kalau misalnya ditetapkan bahwa anak itu adalah saudaranya Abad bin Zam'ah, berarti kan artinya saudaranya Saudah bin Zam'ah juga. Saudah bin Zam'ah ini istrinya Rasul. Ya kan? Istri Rasul, Saudah bin Zam'ah ini ya, yang usianya sama dengan Khadijah ya, setelah Khadijah wafat. Rasul kan menikahi dengan seorang janda itu Saudah binti Zam'ah. Baru setelah itu Aisyah. Ya. Nah, tapi Rasul menyuruh kepada Saudah, wah tajibi, hendaklah kamu berhijab darinya, wahai Saudah. Artinya engkau berhijab kepadanya. Jadi ini adalah satu bentuk kehati-hatian. Ya, walaupun secara hukum kalau dia itu adalah saudara itu kan mahram, artinya boleh kan membuka hijab. Ya kan? Kalau memang itu adalah saudaranya, berarti itu kan mahram. Kalau mahram berarti kan boleh membuka hijab dengan sesama yang mahram. Tetapi Rasul menyuruh kepada Saudah agar berhijab dari dia, dari anak tersebut, anak laki-laki itu. Ya. Itu setelah dia balik ya nanti. Jadi berhijab. Nah, ini adalah bentuk muharram, ini berbentuk kehati-hatian dari Rasulullah SAW. Iya kan, gitu. Jangan karena dikhawatirkan dia sebetulnya anak dari saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ya. Falam tarahu Saudah qad falam tarahu Saudatu qattu. Ya, maka Saudah tidak pernah melihatnya sama sekali. Ya, artinya Saudah ini berhijab, menghijab diri dari anak tersebut. Ya kan? Faqad hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil waladi lil firash. Sungguh Rasulullah SAW telah menghukumi seorang anak itu untuk dinisbatkan kepada dari siapa dia lahir gitu. Maksudnya dari orang tuanya yang resmi. Ya, wa annahu li zam'ata 'ala dhahir. Dia adalah untuk Zam'ah secara zahir, wa annahu akhu Saudah, dan dia adalah saudaranya Saudah, zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annaha bintu Zam'ah, karena Saudah itu adalah putrinya Zam'ah. Wa dzalika 'ala sabili taglib, dan ini adalah dalam bentuk taglib, keumuman, la 'ala sabilil qat'i, tidak secara qat'i. Tidak secara qat'i keputusan ini. Tsumma amara Saudah bil ihtijab, kemudian menyuruh Saudah untuk berhijab minum darinya li syubhati dakhilati alaihi, karena adanya syubhat. Nah ini karena adanya syubhat yang masuk di dalamnya, fahtata li nafsihi, maka beliau melakukan sikap kehati-hatian. Ihtiyat, ihtato ini ihtiyat. Ihtato yahtatu ihtiyatan.
ya untuk diri beliau ya, wadzalika min fi'lil khaifina minallah, dan itu merupakan perbuatan orang-orang yang takut kepada Allah. Idlau kanal waladu ibnu zam'ata, karena kalau anak tersebut itu adalah anaknya Zam'a, wa fi ilmillahi ta'ala, ya, fi ilmillahi azza wa jalla, dalam ilmu Allah azza wa jalla, lama ini tidak pakai tasdid, lama niscaya tidak. Ma di sini dinafi. Lama amara saudata bil ihtijab, maka niscaya beliau tidak akan menyuruh Saudah untuk berhijab minhu darinya. Jadi kalau memang ini secara qat'i memang keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itu qat'i, ya tentu Rasul tidak akan menyuruh Saudah. Kalau memang itu secara qat'i adalah anaknya Zam'a. Tapi di sini berarti mengandung adanya unsur syubhat, unsur kesamar-samaran. Kamalam ya'murha bil ihtijabi, sebagaimana beliau tidak memerintahkan Saudah untuk berhijab min sa'iri ikhwanihi, dari seluruh saudara-saudaranya, abadin wa ghairihi, baik itu abad dan yang lainnya. Kalau yang secara jelas saudaranya kan Rasul tidak menyuruh berhijab karena memang hak mahram. Tapi ini mengandung unsur syubhat tadi itu. Ya. Jadi ini hadis ini menjelaskan bagaimana yang syubhat itu, ya, di antaranya. Nah, kemudian yang kedua, hadis yang kedua, wa fi hadis Adi. Nah, ini sekarang Adi ibni Hatim. Ya, annahu qala, bahwa dia berkata, ya Rasulullah, ini ursilu kalbi, sesungguhnya aku mengirimkan anjingku, maksudnya anjing yang untuk berburu, ya. Wa usammi alaihi, dan aku mengucapkan bismillah atasnya. Usam ini maksudnya aku mengucapkan bismillah. Jadi ini kan berburu, ya, dengan menggunakan anjing. Lalu anjing itu dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajidu ma'ahu ala soidi kalban akhoro. Ya, lalu aku menemukan bersama dengan anjing itu, ya, terhadap suatu binatang buruan, ya, anjing yang lain. Jadi maksudnya ketika Adi bin Hatim ini berburu, ya, anjingnya itu diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu anjing ini dia berhasil, ya, menangkap satu binatang buruan. Nah, setelah kemudian ditemukan binatang buruan ini, ternyata si anjing yang dikirim tadi itu tidak sendirian, ada anjing yang lain yang ikut menangkap si binatang buruan ini. Dan tentu kan misalnya dibunuh gitu kan oleh anjing itu. Nah, ini kan mengandung unsur syubhat. Si binatang buruan ini dibunuh oleh anjing yang mana? Karena ya anjing yang satunya lagi itu kan belum tahu dia dibacakan bismillah ataukah tidak. Ya kan? Ya. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, la ta'kul, jangan kamu makan. Innama samaita ala kalbika. Sungguhnya kamu mengucapkan bismillah terhadap anjingmu, walam tusami ala ghairi, dan kamu tidak mengucapkan bismillah kepada yang lainnya, kepada anjing yang lainnya. Ya, jadi ini kan menjadi samar-samar gitu, ya. Binatang buruan itu dia dibunuhnya oleh anjing yang mana? Apakah kalau misalnya dia memastikan bahwa hanya dibunuh oleh anjingnya, kan berarti itu jelas gitu, halal, ya. Tapi kalau tidak tahu, ya, dia tidak melihat ini binatang buruan dibunuh oleh yang mana, bisa oleh dua-duanya, bisa oleh anjing yang lain gitu, ya. Maka ini mengandung unsur syubhat. Maka Rasul melarang untuk memakannya. Fa'aftahu Rasulullah SAW, maka Rasul memberikan fatwa bisyubhati aidon, dengan yang syubhat juga, ya, khaufan min an yakunal kalbu, karena khawatir
ya dari anjing alladzi qatalahu, bahwa anjing yang membunuhnya itu ya ghairu musamman alaihi an yakunal kalbu. Kalbu ini menjadi isim yakununya dan khobar yakununya ghairunya ya. Anjing yang membunuhnya itu adalah anjing yang lain yang tidak diucapkan bismillah ya atasnya. Faka'annahu uhilla li ghairillah, ya seakan-akan ya, dia menyembeli untuk selain Allah ya bihi dengannya. Wa qad qala Allah Ta'ala fi dzalik, sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam hal itu, wa innahu lafiskun, sesungguhnya itu adalah satu kefasikan. Ya. Ya, jadi disebutkan adalah suatu kefasikan ya. Waqfakana fi futiyahu, dan ada di dalam fatwa beliau sallallahu alaihi wasallam dilalatun, ada dilalah petunjuk alal ihtiyat ya terhadap kehati-hatian fil hawadisi di dalam peristiwa-peristiwa wan nawazil dan kasus-kasus al-muhtamilati yang berkemungkinan litahlili wat tahrim ya pada kehalalan dan keharaman listibahi asbabiha ya karena kesamar-samaran sebabnya. Jadi pada hal-hal yang syubhat yang bisa berkemungkinan halal, bisa berkemungkinan haram. Wa hadza makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuribuka, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, ila ma la yuribuka, kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Jadi hal-hal yang ragu tinggalkan. Ya kalau diragukan apakah halal atau haram, lebih baik tinggalkan. Sebagai bentuk waro, sikap waro. Sehingga hadis ini juga diberikan judul sebagai tentang waro itu. Sikap waro ya. Hal-hal yang belum jelas. Yang masih samar-samar. Ya. Dan ini juga dibahas ya oleh para ulama usul fikih itu ketika membahas tentang wasilah kepada haram itu adalah haram ya. Mereka mencontohkan misalnya kalau ada seorang saudari ya, seorang saudari ini kemudian berkumpul ya, berbarengan dengan seorang yang bukan saudarinya, jadi perempuan yang lain. Tetapi saudaranya, misalnya saudara dari perempuan tersebut tidak bisa membedakan di antara dua orang perempuan ini mana yang menjadi saudarinya. Itu kan samar. Karena kan menikahi saudari kan tidak boleh. Ya, ketika samar-samar antara saudari dengan yang selainnya yang disebut dengan ajnabiyah ya, maka haram, maka tidak boleh untuk menikahi dua-duanya. Karena kan samar-samar, dia tidak tahu mana sebenarnya saudarinya ini dari kedua orang ini mana. Ya, nah maka ini untuk tidak menikahi dua-duanya karena samar-samar itu. Ya kan? Begitu juga kalau ada misalnya daging yang halal bercampur dengan daging yang haram. Kita tidak tahu mana yang halal, tidak bisa membedakan. Ketika sudah bercampur, maka kita harus meninggalkannya. Ya, ini bisa tercakup ke dalam makna syubhat ini sebetulnya. Hal-hal yang samar-samar dimungkinkan antara kehalalan dan keharamannya,
yang syubhat ya, maka harus ditinggalkan. Makanya kata Rasulullah kan, siapa yang terjatuh ke dalam yang syubhat, sungguh dia terjatuh kepada yang haram gitu. Iya, begitu. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, ini cukup panjang ya penjelasannya. Al-mustabihatu salasatu aqsam, yang syubhat itu ada 3 macam. Minha diantaranya yang pertama, ma ya'lamul insanu annahu haram, yang diketahui oleh manusia bahwa dia itu haram, summa yashuku fihi, kemudian dia ragu-ragu. Jadi ini membagi ya, syubhat ada 3. Hal zala tahrimu amla, apakah keharamannya hilang ataukah tidak? Kalladzi yahrumu 'alal mar'i akluhu, ya seperti yang haram terhadap seseorang memakannya qabla zakati, sebelum disembelih. Idza syakka fi zakatihi, apabila dia ragu dalam menyembelihnya, lam yazal tahrimu illa biyaqini zakati, dia masih tetap haram kecuali dengan yakinnya dia menyembelih. Ya, dengan yakinnya dia menyembelih. Ya. Wal aslu fi dzalika haditsu Adi al-mutaqaddimu, dan asal dalam hal itu adalah hadis Adi yang telah terdahulu penyebutannya, zikruhu. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dia tahu bahwa ini haram. Dia tahu ini haram, tetapi kemudian dia ragu. Ya, misalnya yang namanya binatang yang tidak disembelih ya, itu kan haram ya, bangkai berarti kan, bangkai haram. Nah, lalu orang tersebut kemudian ragu apakah dia sudah menyembelihnya ataukah tidak. Ya. Nah, maka dihukuminya itu ya kalau dia betul ragu apakah menyembelih karena dia asalnya haram, maka dikembalikan kepada asal bahwa itu haram. Kecuali kalau dia yakin menyembelih. Kalau dia yakin menyembelih binatang tersebut, ya, maka itu menjadi halal. Selama dia ragu, maka kembalikan kepada hukum asalnya, karena hukum asal yang tidak disembelih itu haram, ya menjadi haram. Itu yang pertama. Nah, ini sesuai dengan hadis yang tadi. Ya, bahwa hadis Adi bin Hatim tadi tentang binatang buruan tadi ya. Gitu. Karena dia ragu ini dibunuh oleh anjing yang diucapkan bismillah ataukah tidak gitu. Itu kan ragu, maka dikembalikan, ya udah haram berarti. Nah, kemudian yang kedua, wa aqsu dzalik, kebalikan dari itu, an yakuna syai'u halalan. Nah, dia pada asalnya sesuatu ini hukumnya halal, fayashukku, maka dia ragu fi tahrimihi, di dalam pengharamannya, karojulin lahu zaujatun, seperti seorang lelaki yang memiliki seorang istri, fayashukku fi talaqiha, dia ragu dalam mentalaknya, menceraikannya. Dia ragu dia menceraikan ataukah tidak gitu ya. Au amatun, atau seorang budak perempuan, fayashukku fi itqiha, dia ragu dalam membebaskannya, apakah dia membebaskan, memerdekakannya ataukah tidak. Famakana min hadzal qismi, ya, maka apa-apa yang termasuk di dalam pembagian ini, yang kedua ini, yang asalnya halal. Jadi istri kan asalnya halal, istri itu. Istri kan halal. Lalu dia ragu, dia menceraikannya ataukah tidak. Begitu juga seorang budak perempuan halal untuk digauli. Ya, ini budak ya. Ini ketika masih ada ya zaman perbudakan. Lalu dia ragu apakah membebaskan ataukah tidak. Ya, maka hal yang seperti ini dihukumi halal. Kembali kepada asal. Hatta ya'lama tahrimahu, sampai dia mengetahui pengharamannya. Sampai dia yakin bahwa memang dia yakin menceraikannya atau yakin membebaskannya. Kalau selama masih ragu, itu kembali kepada hukum asal. Sebenarnya ini juga sebagai penerapan dari kaidah
dalam kaidah fikih al-yakin la yazulu bisyakki. Suatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi yang paling menguatkan itu adalah yang yakin. Ketika antara yang yakin dengan yang ragu-ragu itu bertentangan, ya maka diambil yang yakin. Karena yang yakinnya itu istri itu halal, ya itu kita ambil. Seperti orang misalnya setelah berwudu, dia ragu apakah batal atau tidak. Ya, maka karena yang yakinnya dia itu sebelumnya wudu, ya ambil yang yakin. Tapi kalau misalnya dia belum berwudu nih ya, dia beradas belum berwudu, dia ragu apakah udah wudu atau belum. Nah, maka dia dihukumi belum berwudu. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi ambil yang yakinnya gitu. Nah, wal aslu fi hadzal al haditsu. Ini hadis itu menjadi khobar ya dari al aslu. Wal aslu fi hadza, dan dasar ya dalil dari hal ini adalah hadis al haditsu Abdullah. Ini harusnya enggak pakai alif lam ya, harus hadisu Abdillah itu harusnya. Hadis Abdullah bin Zaidin fi masyakka fil hadas. Ini yang saya sebutkan tadi. Abdullah bin Zaid ya, tentang orang yang ragu dalam hadas. Ini di hadis lain, bukan hadis yang disebutkan. Orang yang ragu dalam hadas setelah dia yakin toharoh. Iya, gitu. Jadi sebelumnya dia yakin sudah toharoh, tapi ragu apakah dia hadas ataukah tidak. Ya, maka dihukumi kepada yang yakin itu. Belum batal itu yang hadis yang hatta yasma sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suaranya yakin gitu, suara kentut misalnya, atau dia merasakan mencium aroma baunya. Al-qismu tsalis ya, macam yang ketiga ayasyuka fi syai'in. Nah, ini yang ketiga ini beda lagi. Yang ketiga ini dia ragu dalam sesuatu, fala yadri ahalalun am haramun. Dia tidak tahu apakah halal atau haram. Nah, kalau ini dia tidak tahu. Kalau yang sebelumnya kan tahu, yang pertama itu dia ya sebelumnya itu halal ya, lalu ragu, lalu sebelumnya haram, lalu ragu gitu ya. Kalau ini memang dia tidak tahu apakah halal atau haram. Fayahtamilul amrayni jami'an, mengandung kemungkinan dua-duanya, artinya berkemungkinan halal dan berkemungkinan haram seluruhnya. Wala dilalata ala ahadihima, tidak ada petunjuk kepada salah satu dari keduanya. Fal ahsanu atanazzuhu, maka yang lebih baik adalah dia ya membersihkan diri, artinya melepaskan diri darinya. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tamrati saqitati, seperti yang dilakukan oleh Nabi di dalam kurma yang jatuh. Hina wajada fi baitihi, ketika beliau menemukannya di rumahnya. Faqala, ya, maka beliau bersabda, laula anni akhsha an takuna minas shadaqati la akaltuha. Kalaulah aku tidak khawatir, tidak takut bahwa kurma ini adalah kurma sedekah, aku akan memakannya. Jadi Rasul ragu, ini kurma sedekah ataukah bukan? Karena sedekah itu haram bagi Rasul. Jadi Rasul tidak menerima sedekah. Begitu juga keluarganya. Ya, begitu juga keturunan beliau itu haram memakan sedekah, zakat, sedekah dan sebagainya. Ya, sedekah yang lain, baik zakat ataupun sedekah yang sunnah ya. Itu keluarga Nabi itu dari keturunan Bani Hashim, secara sepakat para ulama dari keturunan Bani Hashim, dan juga keturunan Bani Abdul Muthalib, secara ada perbedaan pendapat ya para ulama. Ya, jadi itu kan karena itu syubhat, tidak tahu apakah halal dan haram, sedekah atau bukan, maka beliau tidak memakannya. Sebagai bentuk waro ya. Ya, wa amma in jawaza naqidu ma tarajahu indahu,
Adapun ya ini nantilah insya Allah kita sampai sini dulu ya pembahasan kita, ini masih panjang setengahnya ya dari syarah dari Ibnu Daqiqil Id ini. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan silakan sampai situ dulu. Padahal kalau ada yang mau ditanyakan. Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Ajar, ya, ajar. Tadi kan ada permisalannya, ada sahabat Nabi yang berburu, dia bawa anjing. Anjingnya itu pakai bismillah gitu, maksudnya atau dibacain? Dibacain bismillah. Oh, berarti kalau misalnya kita contohin sama kita juga boleh, Ustaz. Kita ke hutan, bawa anjing, berburu anjing, dibacain dulu bismillah gitu. Iya, boleh. Jadi maksudnya itu kan sebagai pengganti dari menyembelih. Kan menyembelih kan harus menyebut nama Allah. Ya kan? Supaya jadi halal sembelihannya. Berarti Ustaz, setelah si anjingnya dapat hewan itu, kita sembelih lagi atau cukup? Ya kan kalau udah mati ya udah nggak ada lagi penyembelihan. Kan menyembelihan itu supaya mati. Kalau sudah mati, jadi kalau si anjing yang berburunya itu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, artinya penyembelihannya menjadi sesuai syariat. Menjadikan sembelihannya menjadi halal. Meskipun itu anjing, Ustaz. Iya, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim kepada anjingnya itu. Jadi seakan-akan dia menyembelih gitu. Jadi kita menyembelih dengan anjing itu. Ya kan? Kalau anjing itu tidak diucapkan bismillah, itu jadi haram, itu jadi bangkai. Begitu maksudnya. Ada pendapat terus, Iya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa anjing itu haram. Jadi kalau misalnya digigit oleh anjing, apa yang sesuatu yang fisik, Ustaz? Kalau ini kan bukan anjingnya Pak, tapi binatang sembelihannya. Tapi kan maksudnya kan dia kan giginya kan mencekam ke lehernya si binatang buruan itu. Enggak masalah. Iya, jadi memang setahu saya para ulama ya, karena ini kan sebetulnya jelas. Hadisnya jelas, jadi binatang tersebut menjadi halal gitu ketika dibunuh oleh anjing. Nah, adapun nanti hukum anjingnya atau haram atau tidak itu beda lagi, Pak. Memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan ya karena memang najis. Ya di dalam hadis yang jilatannya itu adalah najis. Ini perbedaan pendapat para ulama. Ya, apakah najisnya itu air liurnya saja ataukah seluruh tubuh anjing? Karena kalau najis ya berarti haram gitu kan. Itu perbedaan pendapat para ulama tentang masalah anjing. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat anjing itu haram atau tidak. Nah, ketika dia memburu kepada binatang buruannya selama anjingnya diucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka binatang buruannya ya halal. Ya kan tentu dibersihkan dulu, bahkan bekas-bekas gigitan anjingnya kan darah haram, Pak. Darah itu sesuatu yang haram kan, jadi darahnya harus dihilangkan. Ustaz, saya pernah juga membaca buku, Ustaz. Ya. Menurut yang ulama yang hanya kan kalau misalnya seandainya katakan anjing itu kita latih untuk berburu, katakan dia menangkap kelinci, dan seandainya anjing itu makan sebagian dari binatang buruannya itu, sisanya katanya boleh makan, Ustaz, ya? Apa benar? Walaupun kita bacakan bismillah. Sisanya? Jadi misalnya anjing itu kita lepas berburu, dia menangkap kelinci. Si binatang buruan kita itu kan dimakan sebagian oleh yang anjing itu.
sisanya apakah masih kita makan? Atau maksudnya kalau kita suruh dia berburu, dia membalikan kita, kasihkan kita binatang buruan itu secara utuh, atau boleh hanya sebagian gitu, sebagian dimakan dia dalam perburuannya? Walau Mbak, saya belum membaca yang itu. Ya, yang jelas kan ketika dibunuh oleh anjing itu secara nas awal kan justru itu berkemungkinan ada sesuatu yang dimakan oleh anjing itu kan gitu. Jadi ketika buruan itu mati kan digigit, ya itu kan mengandung kemungkinan ada yang termakan gitu kan oleh anjing itu. Ya, jadi secara zahir dari hadis tadi ya walaupun ada yang dimakan tetap halal gitu ya. Allah alam, nanti bisa diteliti lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan Pak. Salam. Ana juga pernah baca dalam sebuah literatur Ustaz. Ya. Salah itu ucapan Imam Ahmad apa? Bahwa subhat khatar. Ya. Yang sebagian lagi mengatakan bahwa subhat itu menyambar gitu Ustaz. Menyambar. Iya, subhat itu menyambar. Kan ada sering literatur atau istilah-istilah itu dengar di beberapa kajian. Iya, subhat yang menyambar-nyambar. Iya, subhat. Subhat yang di sini yang masih subhat sini yang jenis seperti apa Ustaz? Itu mungkin maksudnya subhat dalam akidah, Pak. Oh, akidah saja. Bukan subhat dalam jadi itu beda mana sebenarnya. Jadi subhat dalam arti kerancuan di dalam masalah keyakinan, ya, di dalam masalah akidah. Jadi pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam akidah itu juga disebut syubhat, Pak. Ya itu makna yang lain sebetulnya dari makna syubhat. Kalau makna syubhat di sini adalah yang samar-samar apakah halal atau haram. Jadi ini sebetulnya dua makna yang berbeda, Pak. Nah, artinya tidak ada kaitan dengan. Tidak ada kaitan. Innal halal. Oh, enggak ada. Iya nggak ada, ya. Ya, karena memang ada juga istilah-istilah yang digunakan di dalam syubhat dan dalam akidah itu ada, cuman dia beda, jadi beda makna. Gitu ya. Kalau yang syubhat itu jelas orang kalau mengikuti yang syubhat di dalam masalah akidah ya jelas haram. Ya kan? Ya makanya kan ada dikatakan perangkap setan itu kan ada dua, ada syubhat, ada syahwat. Nah syubhat di situ maksudnya kerancuan di dalam masalah akidah, sehingga menimbulkan ini juga ada persamaan mana itu ada keraguan-raguan. Jadi keraguan kalau syubhat dalam akidah artinya keraguan-raguan dalam masalah keyakinan. Kalau orang yang beriman itu kan yakin tanpa ada keraguan. Ketika ada syubhatnya menjadi ragu. Menjadi ragu ketika orang ketika dalam masalah keyakinan ya itu menjadi syubhat jika orang menjadi ragu-ragu gitu ya. Hal yang tadinya yakin tentang rukun iman misalnya, tapi setelah dia mendalami atau berkecimpung di dalam satu pemikiran ya, pembahasan aliran-aliran ya, kemudian dia menjadi ragu. Nah ini adalah syubhat dalam akidah. Ya, kemudian tadi ada yang ditanyakan Pak Ruli ya, kalau perbedaan pendapat ya jangan disebut sebagai syubhat. Kalau memang hal yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya yang masing-masing memiliki dalil hujah ya yang dibenarkan gitu ya dalam masalah khilafiyah, yaitu jangan dikatakan sebagai syubhat. Begitu.
Karena ketika kita mengatakan kepada orang, oh ini syubhat nih, itu kan artinya kita menganggap orang itu sesat gitu ya. Padahal jangan mudah menyebut sesat kepada yang lain. Kalau dalam hal masalah ijtihadiyah, itu kan namanya juga ijtihadiyah pada hal-hal yang zonni, itu kan tidak dipastikan. Ketika orang misalnya menguatkan satu pendapat, ya, yang dia kuatkan itu kan disebutnya sebagai zon yang kuat, zonur rajih. Tidak sampai kepada qat'i. Artinya pendapat yang dia pilih juga tidak qat'i kebenarannya, tetap zon. Ya, karena ini zon, dia tidak memastikan kebenaran Tuhan yang dia pilih, maka tidak boleh kemudian menyesatkan kepada yang lain. Yang berbeda pendapat, yang memiliki dalil, punya pendalilan-pendalilan. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, masalah-masalah khilafiyah, tidak boleh kita katakan syubhat. Ya kan? Kalau kebenaran yang kita pegang adalah sesuatu yang qat'i, yang tegas secara nas, ya baru kita katakan syubhat. Ya, misalnya qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Ketika orang meyakini ada Tuhan lain, ya itu baru kita katakan syubhat. Karena memang kebenaran yang kita ambilnya adalah qat'i. Tidak memungkinkan muncul perbedaan pendapat dalam masalah qat'i itu. Begitu. Misalnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah, itu qat'i. Allah tidak sama dengan makhluknya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu qat'i. Ya, jadi kalau kepada hal-hal yang qat'i, yang kemudian menyalahi yang qat'i itu, ya baru kita katakan syubhat. Tapi kalau hal-hal yang zonni, yang masih bersifat ijtihadiyah, kebenarannya pun yang diambil adalah zonni, ya janganlah kita mengatakan syubhat kepada yang lain. Allah alam seperti itu ya, Pak Ruli. Ya, saya kira cukup ya. Masih ada? Sudah? Cukup ya? Pembahasan kita ya pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini menjadi perangsang bagi kita untuk terus mempelajari kembali ya, agar lebih mendalami warisan-warisan para ulama yang sungguh luar biasa ya. Kalau tanpa warisan mereka, ya apalah kita ya. Jangan sampai kita kemudian mengklaim bahwa ilmu ini dihasilkan oleh diri kita sendiri. Ya tidak, ini kita harus mengakui bahwa kita belajar dari para ulama. Ya ada sumber, ya ada perantara ilmu itu sampai kepada kita. Maka ini adalah bagian dari usaha kita untuk menghargai para ulama itu, ya, kita secara jujur mengatakan bahwa kita belajar dari para ulama. Jangan sampai ketika kita mencapai satu pemahaman bahwa ini adalah pemahaman dari kita, siapalah kita, ilmu kita sedikit, ya begitu dibanding dengan para ulama-ulama yang hebat itu. Ya, jadi ini untuk menyadari akan banyaknya ilmu dari para ulama itu yang perlu kita terus gali, terus kita pelajari, dan kita belajar dari itu semua, dan juga membuat kita menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, tidak bersikap sombong, apalagi kemudian kita merendahkan para ulama itu, tidak. Walaupun kita meyakini bahwa para ulama itu ya tidak maksum, mereka ada kalanya benar, ada kalanya salah, gitu ya. Kuas sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberikan taufik kepada kita ya untuk ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.